Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 16. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Scene pun berpindah pada Fushiguro, di mana dia nampak begitu tertekan melihat pergerakan Toji yang benar-benar di luar nalar. Fushiguro meyakini bahwa Toji adalah versi sempurna dari Maki yang mampu bergerak secepat kilat tanpa mengandalkan energi kutukan. Melihat kondisi yang sangat merugikan ini, Fushiguro pun berusaha fokus dan membayangkan kalau dia bisa memenangkan pertarungan ini. Ketika Toji mulai ancang-ancang menyerang, disitulah Fushiguro mengerahkan serbuan pasukan kelincinya. Sebenarnya Fushiguro hanya berusaha melarikan diri dengan berlindung di balik pasukan kelinci. Sayangnya insting Toji sangat tajam, dan dia selalu menekan Fushiguro dengan serangan senjata tajamnya. Fushiguro pun terus berlari hingga memasuki sebuah pabrik kosong. Sayangnya, walau sudah berusaha berlari sejauh mungkin, namun Toji selalu selangkah di depannya. Fushiguro pun kesal, apalagi energi kutukannya saat ini tidak cukup untuk melakukan perluasan domain. Dia pun mau tidak mau harus melakukan pertarungan jarak dekat melawan Toji. Namun semua pukulan Fushiguro dimentahkan Toji, dan bahkan segala bantuan serangan dari pasukan kelinci benar-benar tidak berguna. Setelah Fushiguro dihempaskan, kali ini para pasukan kelinci mulai mendatangi dan menyerang Toji. Namun sayang, lagi-lagi sejumlah pasukan besar kelinci tersebut tidak sebanding dengan kekuatan Toji yang benar-benar tidak masuk akal. Semua kelinci pun dibantai sepersekian detik, dan fakta ini jelas membuat Fushiguro sangat-sangat frustasi. Di sisi lain, Panda dan Kusakabe terlihat menyisir dan melakukan pencarian korban selamat. Meski berada di dalam penghalang, namun sebagian besar orang biasa telah dievakuasi oleh Toge Inumaki. Panda berharap bisa segera pergi dan membantu Kujo Satoru di basement lantai 5 stasiun Shibuya. Untuk itulah dia mengajak Kusakabe agar bergegas sebelum semuanya terlambat. Namun sikap Panda yang terus membahas Kujo ini justru membuat Kusakabe kesal. Menurut Kusakabe, mungkin di sudut gedung ataupun bangunan ini masih tersisa korban bocah-bocah yang bisa saja saat ini sangat ketakutan. Dia pun memerintahkan Panda untuk kembali menyisir bangunan termasuk di dalam toilet. Setelah Panda bergegas melakukan pencarian korban, Kusakabe nampak capek karena dia mulai kehabisan alasan untuk membohongi Panda. Ternyata Kusakabe adalah seorang pengecut yang tidak mau pergi ke basement lantai 5. Apalagi sedari tadi dia merasakan adanya energi kutukan kuat dan terputus-putus di basement lantai 5. Yang dilakukannya saat ini hanyalah terus membohongi Panda dan sekedar mengulur waktu agar tidak mati konyol. Sesaat kemudian, Kusakabe dan Panda sadar bahwa di atas mereka muncul dua orang anak buah Geto Suguru, yaitu Toshihisa Negi dan Manami Suda. Oke, kita kembali pada Fushiguro, di mana dia masih berjuang mati-matian untuk melawan Toji. Fushiguro terus terpukul mundur dan dia tidak sanggup mendaratkan satu serangan pun pada Toji. Lagi-lagi dia memutuskan kabur serta mengulur waktu, walau faktanya keputusan tersebut benar-benar sangat merugikannya. Fushiguro pun mau tidak mau harus menyelesaikan pertarungan ini. Dia lantas menjebak Toji di sebuah gedung kantor, dan sedetik kemudian meledakkan lelaki kesurupan tersebut dengan kekuatan petir Shikigami Nue. Walau efek serangannya gila, namun si Toji sama sekali tidak terluka. Toji pun kembali mendesak Fushiguro.
Hebatnya Fushiguro bisa menyesuaikan timing, hingga membuat Toji masuk ke dalam arus jebakan kelincinya. Dia lantas mencengkeram baju Toji dan mengeluarkan pedang hitamnya untuk melesatkan serangan fatal. Namun sayang, serangan tersebut bisa dihindari dengan mudah oleh Toji. Setelah melihat muka Fushiguro lebih dekat, disinilah Toji agak terkejut. Dia pun terdiam sambil memandangi sosok pemuda di hadapannya dengan penuh pertanyaan. Scene pun kembali ke masa lalu, di mana kala itu Toji masih hidup. Di hadapan Naobito, Toji berencana menjual anaknya ketika nanti berusia 5 atau 6 tahun. Dia sangat yakin kalau anaknya sangat berbakat dalam ilmu sihir. Sambil tertawa merendahkan, Naobito akan membeli anak Toji dengan harga mahal jika benar bocah tersebut memiliki bakat ilmu sihir. Walau terkesan tidak peduli, namun Toji sebenarnya hanya ingin putranya memiliki kehidupan yang lebih baik darinya. Toji pun menanyakan nama asli pemuda di hadapannya ini. Dia pun tersenyum setelah mengetahui bahwa pemuda di hadapannya adalah putranya sendiri yang tengah beranjak dewasa. Selain itu dia bersyukur karena pemuda itu adalah Fushiguro dan bukan klan Zenin yang dulu pernah membuangnya. Tanpa banyak bicara, Toji lantas bunuh diri dengan menusukkan senjata tajamnya di kepalanya sendiri. Tentu saja Fushiguro sangat terkejut dengan perubahan sikap Toji, ditambah lagi sosok Toji tiba-tiba berganti menjadi orang lain. Ternyata Fushiguro mengalami luka tusukan yang cukup serius di perutnya akibat pertarungan melawan Toji tadi. Ketika dia hendak pergi untuk menemui rekan-rekannya, tanpa disangka si Haruta tiba-tiba muncul dan menebasnya dari belakang. Di saat yang bersamaan, Kusakabe nampak bersiap menghadapi Negi dan Manami. Namun saat hendak menyerang, tiba-tiba terjadi ledakan besar dan membuat semua orang sangat terkejut. Ternyata ledakan tersebut berasal dari pertarungan Jogo melawan Sukuna. Sukuna nampak menjapik-japik Jogo dengan brutal. Pun demikian, Jogo terus berusaha melakukan serangan balasan. Ledakan dan kobaran api Jogo membuat suhu udara meningkat tajam. Pertarungan sengit antara Sukuna dan Jogo membuat banyak gedung pencakar langit hancur berantakan. Namun yang pasti, Sukuna jauh lebih unggul dari Jogo. Sebenarnya sedari awal Jogo sudah menyadari perbedaan kekuatannya dengan Sukuna. Namun dia tidak menyangka bahwa perbedaannya bagaikan bumi dan langit. Dia pun melepaskan lava berkekuatan ekstra panas untuk mengalahkan Sukuna. Namun berbagai serangan supernya tersebut sama sekali tidak mampu melukai si Raja Kutukan. Sukuna pun menyerang Jogo dengan brutal, hingga membuat roh kutukan tingkat khusus tersebut muntah darah. Namun Jogo masih tidak mau menyerah. Dia pun melepaskan bola meteor api besar dari langit untuk membalas Sukuna. Posisi Kusakabe begitu dekat dengan area pertarungan Sukuna dan Jogo. Ketika Kusakabe dan yang lainnya ingin kabur dari TKP, saat itu juga Sukuna datang dan menahan pergerakan semua orang. Jika sampai bergerak sedikit saja, maka Sukuna akan membantai semuanya tanpa terkecuali. Jelas saja semuanya jadi diam dan berkeringat dingin. Sedetik sebelum meteor Jogo menabrak bumi, semua orang lantas melarikan diri setelah mendapatkan aba-aba dari Sukuna. Ledakan meteor Jogo benar-benar meluluh lantakkan daerah di sekitarnya. Awalnya Jogo yakin kalau Sukuna bisa dikalahkan dengan meteornya. Namun Sukuna masih baik-baik saja karena berhasil menghindari serangan Jogo. Dengan santai Sukuna akan menghadapi Jogo dengan teknik serangan terbaiknya. Disinilah Jogo sangat terkejut karena dia melihat Sukuna menggunakan teknik api yang begitu mirip dengan api miliknya. Keduanya pun mulai beradu kekuatan api. Sukuna dengan panah apinya, sementara Jogo memanipulasi apinya hingga menjadi bulat namun mematikan. Saat itu di dalam alam bawah sadarnya, Jogo meminta maaf pada Hanami dan Dagon. Namun baik Hanami dan Dagon tidak mengapa, karena masih ada Mahito yang akan melanjutkan perjuangan mereka. Hanami sendiri yakin bahwa Mahito masih bisa menjadi lebih kuat lagi karena dia adalah pemimpin utamanya. Tanpa diduga Sukuna tiba-tiba muncul dan menceramahi Jogo yang ingin menjadi manusia sejati bersama teman-temannya. Meskipun terdengar konyol, namun Sukuna memahami bahwa Jogo ingin mendapatkan posisi layaknya manusia. Manusia dan kutukan selalu menentukan nilai diri melalui kelompoknya. Hal ini pun membuat keberadaan mereka semakin lama semakin kecil dan lemah. Menurut Sukuna,
Kelemahan Jogo adalah dia tidak memiliki rasa lapar ataupun hasrat untuk jadi yang terkuat. Namun demikian, Sukuna sangat senang bisa meladeni Gojo. Raja Kutukan ini pun menganggap bahwa Jogo jauh lebih baik dari musuh yang pernah dilawannya 1000 tahun yang lalu. Setidaknya Jogo harus berbangga diri, apalagi Sukuna telah menganggapnya sebagai lawan yang sangat tangguh dan kuat. Mendengar pernyataan Sukuna, tanpa disangka air mata Jogo menetes begitu saja. Dan bahkan tanpa disadari, saat itu juga Jogo telah kehilangan nyawanya. Sekujur tubuh Jogo nampak terbakar dengan begitu parah. Sesaat kemudian, Uraume tiba-tiba muncul dan menyapa Sukuna setelah sekian lama tidak berjumpa.